bagian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana kami akan merindukan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau rapi hamba-Mu sehingga Engkau bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, hamba tidak mampu untuk menyampaikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya ini doa dan doa nama ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang jangan menjadi batu sandungan. Sini tema saya, jangan menjadi batu sandungan. Saya percaya hidup ini sebagai orang percaya harus jadi berkat, karena sebagai garam dan terang dunia. Hidup kita harus memberi dampak yang positif, membawa damai dan menjadi teladan, dan bukannya jadi batu sandungan bagi orang lain. Saya akan mengupas poin saya di sini. Saya di sini ngambil poin 2 poin. Poin yang pertama adalah mengapa kita tidak boleh menjadi batu sandungan. 1. Supaya kita tidak melemahkan iman orang lain. Mari kita kupas ayatnya yang tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Tetapi janganlah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Bahwa ketika kita jadi teladan bagi hidup orang lain, maka kita akan melemahkan iman mereka. Mungkin mereka berkata begini, mengapa pusing dengan omongan orang? Hidup saya. Tapi mari kita lihat dalam ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-29 berkata begini. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani yang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Ayat yang ke-30 adalah, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang baik, orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Di sini jelas kita dengar Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa tentu kita akan protes ketika kita ditentukan untuk jadi saksi, ketika hidup kita ditentukan jadi teladan, bahwa kita memastikan hidup kita jadi terang, jadi berkat bagi orang banyak. Kita akan dengan pola berkata, hidup saya, terserah saya. Tapi Rasul Paulus menjawab ini, pastikan kalau kamu makan atau minum, ataupun yang kamu lakukan dengan hidupmu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ingin mengupas apa yang Rasul Paulus ajarkan bagi jemaat di Roma, tentang bagaimana makanan itu harusnya tidak jadi batu sandungan, karena hal terbanyak yang kita lakukan adalah makanan. Roma pasal ke-14 ayat ke-13 berkata begini, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat ke-14.
Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ayat ke-15, sebab jika engkau menyakiti orang itulah sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, jangan membuat saudara kita jatuh atau tersandung hanya karena makanan. Jangan saling menghakimi tentang apa yang najis, apa yang tidak. Sesuatu itu najis kalau orang itu menganggap itu najis. Biarkan saja bagi Anda yang percaya bahwa di dalam Kristus Yesus semua makanan itu halal. Saya mau katakan gini, kita tidak berhak menghakimi orang lain yang menganggap makanan yang kita anggap halal itu haram. Firman Tuhan berkata jangan sampai kita membinasakan saudara kita hanya karena soal makanan, sementara Kristus telah mati untuk mereka. Firman Tuhan juga berkata dalam Roma 14 ayat ke-16, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi diri kita supaya tidak timbul asumsi atau membuat orang melakukan kemurnian kita. Dikatakan dalam Tuhan apa yang baik yang kamu miliki, jangan biarkan itu difitnah. Masalahnya gini, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, jangan sampai kita berpikir bahwa orang mungkin memikirkan sebaliknya. Kita harus mengupayakan bahwa kejujuran kita itu nampak di depan orang. Saya ingin masuk ke poin yang kedua, poin yang paling banyak yang ditanya banyak orang. Apakah kita boleh minum anggur? Sebagai orang Kristen, boleh minum anggur enggak? Boleh minum wine enggak? Saya akan menjawab dengan fakta kebenaran. Minum boleh, mabuk jangan. Mari kita buka kitab kita dalam Amsal 21 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah berebut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi, anggur tidak salah, yang salah adalah orang yang meminum kebanyakan dan menjadi mabuk karenanya. Mari kita baca Efesus 5 ayat ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Boleh enggak kita minum anggur? Tadi saya katakan boleh. Boleh minum, mabuk jangan. Anggur diminum oleh perayaan atau acara khusus, contohnya pesta pernikahan. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 2 ayat yang 1 sampai yang 11, di pernikahan di Kanaan, Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya percaya Yesus sendiri meminum anggur. Untuk perjamuan kudus pun Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur. Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan pun di perjanjian baru 1 Timotius 5 ayat 23, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah.
anggur hanya boleh diminum untuk kesehatan, bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi biasanya anggur dipakai untuk yang pertama perayaan, yang kedua untuk perjamuan kudus, yang ketiga untuk kesehatan. Khususnya bagi orang-orang yang mengalami tubuh dan juga gangguan pencernaan, di beberapa negara asing anggur merupakan sesuatu yang biasa diminum. Biasanya mereka akan minum red wine untuk teman stik daging merah, dan mereka minum white wine untuk siput ikan. Dan sebagainya. Tapi di Indonesia tentu anggur merupakan sesuatu yang tidak biasa diminum karena cuaca panas. Sementara di luar negeri untuk udara dingin mereka terbiasa meminum dan tidak mabuk. Menurut saya hanya Anda yang tahu batas kemampuan Anda. Untuk minum anggur, kalau Anda tahu Anda akan mabuk ketika Anda meminum lebih dari 1 gelas. Sebaiknya jangan minum lebih. Saya mau berkata, di sini tadi tema kita bilang jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya mau mengupas tentang bagaimana kehidupan saya mengalami berjalan dengan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Saya tidak tahu apa-apa loh saudara. Saya datang ke tempat ini, saya tidak tahu apa-apa. Saya bilang, Tuhan, saya mau ngapain di sini? Saya mau gimana Tuhan? Saya tidak tahu apa-apa Tuhan. Saya ingat dulu itu pernah saya disuruh untuk berdoa dulu waktu pelayanan di kampung. Saya pernah disuruh berdoa. Saya tidak berani berdoa loh saudara. Apalagi untuk berdiri di tempat ini. Tapi karena memang itu panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk saya untuk datang ke tempat ini. Bukan hanya sebagai panggilan, tapi mau diutus Tuhan. Saya pernah mau menyerah loh saudara. Saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya. Saya tidak sanggup oleh Tuhan. Gimana caranya supaya saya bisa melewati proses ini? Gimana caranya saya mau bisa lulus dengan caranya bagaimana mengerjakan tugas ini supaya bisa saya kirim ke dosen. Saya hanya berdoa dan menangis kepada Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan bagaimana Tuhan melawat saya. Semenjak Tuhan memanggil saya dari perantauan datang ke tempat ini, saya sampai di tempat ini saya tidak tahu apa-apa loh saudara. Setiap saya membuka Alkitab saya akan keringat loh. Setiap saya mau doa malam itu saya selalu keringat. Saya bilang kalau saya minta pertolongan sama teman-teman saya, itu bagaimana ya? Seperti judul kita tadi itu menjadi batu sandungan. Nah, saya meminta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan apa yang mau kita inginkan. Sampai saat ini saya menyampaikan firman Tuhan bukan karena saya hebat, tapi karena kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya. Jadi saya dulu itu pernah menyerah saudara, saya mau pulang karena saya tidak tahu loh, saya mau jawab apa, mengerjakan ini bagaimana. Tapi di situ saya selalu bertekun kepada Tuhan. Saya sampai di sini tidak pernah puasa loh saudara. Tapi ketika saya mau mengarahkan hidup saya kepada Tuhan, saya berpuasa di situ. Saya serahkan hidup saya, selalu saya menangis menghadap Tuhan. Saya yakin dan percaya, Tuhan tolong saya. Saya tidak sanggup apa yang saat ini saya alami Tuhan, tapi karena Engkau menentukan tempat ini dalam hidup saya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa melewati proses demi proses. Di
Di situ saya lemah, saudara. Saya mau pulang, tapi Tuhan punya rencana lain, memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa melewati proses sampai saat ini di tempat ini. Mungkin saudara-saudara saya tidak percaya bahwa saya ada di tempat ini untuk sekolah teologi. Tapi biar saja mereka tidak percaya, tapi biarlah hanya Tuhan aja yang tahu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi jangan pernah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadilah jadi orang yang teladan. Jadi seandainya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu sangat menyakitkan loh, saudara. Mungkin saat ini saudara dalam kesusahan, dalam ada masalah yang saat ini yang terjadi, tapi saudara tidak sanggup untuk menjalaninya. Saudara pengen ada yang menolong, saudara teman begitu. Itu tidak akan mampu untuk menolong saudara. Tapi ketika saudara meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang saudara inginkan saat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.